Pernahkah Anda mendengar kata inflasi? Ya, inflasi adalah peristiwa meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Secara umum, ada 3 penyebab inflasi di Indonesia. Pertama, harga makanan bergejolak. Kedua, harga barang yang dikendalikan pemerintah seperti BBM dan tarif dasar listrik. Ketiga, inflasi inti yang disebabkan oleh tingginya permintaan, faktor eksternal, dan ekspektasi masyarakat. Lalu, tahukah Anda bahwa kita dapat membantu menciptakan stabilitas harga melalui penerapan pola konsumsi yang bijak, berbelanja sesuai kebutuhan, dan mencintai produk dalam negeri? Mari bersama kita jaga stabilitas harga. Permata hijau ini pernah terbit SPT tahun 2004, namun hingga saat ini terkait dengan kewajiban PHT maupun penggajalan sebuah 166 dan 3.397 belum diserahkan Pak kewajibannya Pak. Kemudian ini sebelumnya sudah pernah mendapatkan SLF. Nah, dia mau ada niat nyerahin nggak? nah ini Pak. Nah, maksudnya dia ada niat nggak? Kesulitannya apa ya? Dulu pernah dapat SLF Pak, namun proses penyerahannya tidak sesuai dengan proses penyerahan kewajiban. Nah ini perpanjangannya, namun juga belum ada progres terhadap laporan penyerahan kewajiban. Mau serahin gimana? Belum dibebasin lagi. Ini yang di Reza Pak, yang di Permata Hijau sebenarnya enggak. Nah, kalau dia nggak bisa serahin lagi karena udah terlalu tinggi situ, kan harus diperiksa. Beli tempat kita itu Pak sama yang rorotan itu semua. Itu di dalam anggapan dia kewajibannya. PKT dan marga jalan. Dalam areal Nah ini kalau dia ada di depan Pak. Karena gini sebenarnya Pak. Jadi nggak mau potong pagarnya ya? mungkin belum prosesnya belum lagi Pak. Tapi sudah PPRS nih Pak, berarti sudah beralih dari pengembang Dari pengembang ke ini. ke penghuni, jadi kita ambil aja kalau terobosan ambil. Tinggal ambil ya? Tinggal ambil Pak. Nah, Karena jadi kalau pakai serah data terima, itu ya ambil ya? SPT-nya udah nggak tahu di mana gitu kan pengembangnya, sementara ini PPRS yang ngajuin. Ini kan padat Pak nih Pak. Jalan situ. Lebarin berarti? Iya. Ya udah kita ambil aja suruh ini. Parkir jalan kan? Iya. Ini nama harga. Buat eksekusi aja ya. Eksekusi aja ya. Terus Ini dari Trans TV Pak. Ini juga permohonan SLF dengan SPT tahun 2000, juga ada kewajiban marga jalan dan marga jalan seluas 986 juga belum dilaksanakan penyerahannya Pak. kita kasih sementara, tapi tolong dikejar aja yang kalau nggak bisa sambung lagi ya. Itu di dalam ini area mereka. Ya, Ini ini di dalam area itu. ada di sisi bagian luar. Bisa diambil nggak langsung? Dia belum bebasin atau apa itu? Dan sana sisinya Pak. Ya sih tinggal ambil gitu. Hanya biasanya kan ke BPN Pak, peta bidang semua Langsung itu dong, prosesnya. Hah? Ada Tadi prosesnya. langsung ya? Asik. Susahnya Pak, nanti kalau di area dia itu kan berarti di dalam pagar dia. Nah kita penguasaannya seperti apa gitu. Makanya ini mungkin ke depan kalau di dalam area dia itu mungkin hanya penyediaan Pak, nggak penyerahan ke kita. Kita jadi susah nanti merawatnya juga. Enggak, dia bisa rawat. Dia kasih ke kita. Kalau dia mau kuasain, suruh dia ganti tempat lain Pak, rorotan. Kalau dia mau kuasain, Iya. dia beli balik kayak kita gitu, dia ambil di rorotan. Jangan Pak, kalau dari menyediakan. Karena kalau yang ini kan sudah perjanjiannya sudah seperti itu. Enggak, tetap kita mau diserahkan. Dia nggak serahkan, kalau dia nggak mau serahkan tempat, dia ganti tanah. Kita ada 300 hektar itu kan. Nah itu jadi. Ganti di sana. Iya, kalau nggak dapat duit, mana beli tanah Pak? Kayak gitu saya kira. Ya, ada peristiwa, terus
selanjutnya permohonan dari Yayasan Tarakanita. Ada dua permohonan pembebasan dari kewajiban prasarana jalan seluas 170 meter, kemudian juga permohonan pembebasan dari kewajiban ducting. Karena Ini alasannya apa? 170 meter persegi yang berada di jalan di muka bidang tanahnya Pak, itu sudah masuk BA dari Dinas Bina Marga Pak, dan sudah akan segera dilakukan pembayaran. Jadi Marga mau bayar dia mana? karena di sini sedang dalam proses ada pembebasan Pak untuk menghubungkan Jalan Pemuda sampai dengan Jalan Waru seperti itu Pak. Udah bebasin Bina Marga. Sudah ada berita acara untuk ini tinggal pembayaran aja Pak. Bayar mereka. Tinggal pembayaran. Jadi memang ini SPT-nya belum diterbitkan. Ini dalam rangka membuatkan perjanjian pasos pasum, penyerahan pasos pasum yang bersangkutan keberatan karena sudah ada proses di Bina Marga untuk melakukan pembayaran. Awalnya pasos-pasos itu Belum. Ini permohonan SIPP itu baru mau diajukan 3 Maret 2017 ini. Jadi belum ada SPT-nya. Belum ada SPT-nya, kemudian ketika akan dibuatkan nota kesepakatan untuk dituangkan di dalam SIPT atau IPPR terkait dengan kewajiban pasos pasum yang sampai keberatan karena ini sudah dalam proses untuk dibeli oleh Bina Marga. Justru kita nggak usah beli, dia kasih juga. Ini sih normatifnya begitu Pak. Kenapa kita beli? Menurut mereka nggak punya kemampuan untuk membangun katanya Pak. Untuk membangun marga jalan itu karena non-profit mereka. sekolah ya. Ada dasar untuk yayasan kita seperti itu. Yayasan sulit gitu. Ada. Diserahin Pak. Tanahnya tetap diserahin loh. Tanahnya konstruksinya enggak. Tanahnya tetap Masih ada diserahin. ya. Bentuknya biar Dia disetujui berarti kan dari satu kan. Dia bisa setuju dong. Ya mana boleh. Kita mau bebasinnya kalau alternatif 2 ini bahaya dong Pak. Disetujui. Karena sudah menyelesaikan terlebih dahulu proses pembebasan bidang tanah. Jadi bisa Beli dulu. Maksudnya kita beli tanah yang mau serahin kepada kita apa nggak bahaya? Nggak boleh kan? Alternatif 1 nih. Jadi Pak Iwan jangan bikin alternatif yang membahayakan kita Pak. Terus setuju gimana pilihannya? Yang nomor 2 pembebasan ducting. Untuk yayasan pergub kita sebutnya gimana? ada pengecualian. Bukan pergub ya, nggak ada pergub ya. Kontribusi tambahan aja. Sebenarnya kewajiban tambahan ini kan hanya di kewajiban tambahannya Bisa ditambahkan ketika di dalam forum rapi BKPD ada kewajiban kebijakan Bapak Gubernur Pak. Jadi bisa dihilangin kalau itu ya. Permohonan untuk pembayaran itu kan lebih dulu Pak daripada permohonan izin ini. Jadi kita sudah berproses tapi belum kita bayar. Jadi dari keputusan Ya batalin, berarti batalin. harus dibatalkan nanti itu. Iya kan? jadi- Oh, itu nomor 1 kan? Iya. Ya setuju kan? Iya. Dan nomor 3 IPPR bisa diproses ya. Ya memang Bapak mau izin Pak. Jadi kalau ini SIPPP-nya lagi belum terlibat, pembangunan jalannya nggak bisa Pak, karena ini belum bebas. Iya. Itu saja kendalanya Pak. Dia sih terbitkan. Ya, PU Bina Marga batalkan pembelian kan? Iya, betul. Kemudian permohonan IPPR Pak atau SPT dari PT Bina Mega di Jalan Cilandak Pak seluas 11.000 Hal ini semua oke. Iya. Oke, PRO kasih ya, mungkin notaris sudah ada ya.
Sudah ada semua ya? Sudah Pak, sudah. Jadi ini cara masuk TPJ F2 sehingga nanti ada kewajiban tambahan berupa pedestrian Pak, supaya nanti yang berada di lahannya Ini juga kalau bangun kewajiban khusus untuk persen pun harusnya kita mesti gabung-gabung ini mesti cari cara juga tuh, bayar uang atau apa. Terus selanjutnya permohonan IPPL dari PT Bintang Ekspres Sarana seluas 36 hektar Pak di kompleks Green Garden Rorotan Lincing dalam rangka pembangunan perkantoran, hotel dan apartemen. Ini pernah terbit SIPT atas nama Green Garden tahun 82 Pak. oh dia perumahan terusan kapal gading gitu ya bukan? Gambar ini kan bicara bangunan ya Pak. Dia bangun 20% itu. Kantor, hotel, Namun di lapangan masih kosong Pak. di Cilincing. Ini mah di dekat terusan kapal gading kali. Iya. 40 hektar, 36 hektar ya. Ini kalau dengar cirinya orang nggak mau, tapi kalau dengar kelapa gading. Banyak kelapa gading besar-besar, karena nggak berasa. Ini namanya kelapa gading semua tuh. KGC Pak, Bapak dari coret. Coret pasti dia bilang terusan ini. Ya, terus Selanjutnya permohonan dari PT Jakarta Intiland, permohonan IPPL guna membangun selama jadi kuasa mereka nih ya. Pak, ini di Neder Pak, ini sampingnya dulu pernah ada Madura Pak, posisinya kosong. Masih aja udah kosong kan ya. Dia cuma menghindari denda aja ya. Terus Kemudian permohonan pemanfaatan TPJ Jagar Budaya guna membangun rumah kos 3 lantai Pak. Ini ya sesuai ketentuan hanya diberikan dua lantai pada kawasan Jagar Budaya Pak. Golongan bangunan golongan C. kenapa nggak boleh 3 lantai? Di perdanya diciptakan 2 lantai kalau karakternya tidak Misalnya ya. Dia ada adik 2 ya. Selanjutnya permohonan dari Dr. Randa Sri Novelinda, ini juga permohonan Sama kasusnya. rumah kos di kawasan Jagar Budaya Jalan Baru sama Pak. Minta ini juga. Enggak, tidak disebutkan di dalam itu Pak. Ini sesuai perda nih. Gitu. Iya, Pak. Kemudian permohonan perpanjangan SLF terkait dengan Gerha Maruya Pak di Meruya. Kewajiban juga belum. Kewajibannya Banyak sudah, nih. kalau fisiknya sudah Pak, sudah ada BAPF, namun konstruksinya Pak belum Pak. Jadi tinggal melaksanakan konstruksi saja. Sudah ada BAPF-nya. Akses ketiga ini juga belum dilaksanakan Pak. Pasal udah ada dulu udah jalan tadi. Masih SR sementara udah gitu. Kemudian permohonan dari Bpjs Bencana Pondok Indah Kelas 1 ini mengacu kepada PKS tahun 2012 di mana disebutkan bahwa apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ya dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan perizinan. Nah ini sebenarnya sudah dilaksanakan Pak yang kewajiban terowongan underpass yang hanya saja memang belum diserahkan ini dalam proses penyerahan. Apakah ini bisa langsung diberikan 5 tahun karena ini atau diperpanjangkan 6 bulan Pak. Kewajiban terowongan sudah diserahkan, hanya ini dalam proses penyerahan. Tidak mau dikasih. Proses di sedang proses ini Pak penyerahan Pak sudah dilaksanakan Pak. Ini terowongan yang underpass yang di Pondok Indah Sudah berfungsi kan itu? sudah berfungsi. Dia bisa kasih, dia udah boleh kasih. Cuma administrasi belum. Tapi tadi udah berfungsi kan? Dia bisa kasih C gitu.
3 dari 3. Itu baru mengatur fungsi. Terus kemudian permohonan dari Agung Podomoro Land di Tanjung Barat untuk permohonan SRF atas bangunan apartemen Royal Grand Mediterranean Pak. Ada beberapa gedung yang sudah memang ada yang terbangun dan sebagainya. Ini permohonan SRF untuk apartemennya memang terkait dengan kewajiban marga jalan seluas 3 hektar itu juga ada lahan dan konstruksinya belum diserahkan. Ada beberapa kewajiban Pak itu yang memang sudah disiapkan, namun ada juga yang belum diserahkan Pak. Untuk PHT sudah di APF, namun belum diserahkan. itu dia udah niat serahkan apa enggak? Untuk sanksi SP3R belum dilaksanakan. Kalau jalan sebenarnya sudah kalau jalan sih Sudah pakai barangnya. sudah terpakai Pak, hanya saja belum diserahkan Pak. Administrasinya ya. Dia kasih ada dia buat suruh dia beresin sementara. Kemudian permohonan dari ini yang Gama Tower Pak, Gama Tower ini SLF yang utara ini sudah habis Pak, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan yang Kuningan Pak, itu yang minggu lalu Ini yang tanah itu ya. yang itu di HPR Pak, HPR dari Ini yang gara-gara utang bakri itu kan. Iya, di sama Bakri dikerjakan matanya wahana di lapangan itu. Rencananya itu, tapi di sini bukan BPKAD, Pak, BPAD. ya BPAD. BPAD yang alternatif itu. Apakah diberikan 6 bulan perpanjangan selanjutnya atau 5 tahun? Dan juga ada ternyata ada kekurangan KDH Pak di dalam dalam perencanaan dibangun, sehingga KDH-nya berkurang dari batas. Nanti kalau kasih jadi mantul bisa tak tayang ini Pak. Iya. Ya kan? Sementara dari kedua kali ini. Ini yang mau yang kedua Pak. Berarti kemarin 6 bulan dia nggak kerjain. Kemarin katanya proses ini yang terkait dengan ini Pak, yang PKS ini Pak, yang perubahan. Ada yang belum PKS. Tapi dia ada niat. Izin Pak, jadi seingat saya itu sudah dirapatkan beberapa kali. Dia seingat saya dia mau bayar semua kan. Dia mau membayar Bakri kan. Cuman yang bakrinya yang waktu itu nggak datang. Dia malah mau bayarin semua kewajiban bakri kan. Iya. Saya dengar kan. Iya. Rencananya seperti itu. Semua kan, bukan cuma gedung ini loh. Enggak, gedung ini Pak kan ada penalti-penaltinya. Jadi semua. turunan penaltinya itu dia yang selesaikan. Yang 40.000. Iya, yang ada $3 juta itu loh Pak. Sanksi $3 juta itu mau diselesaikan semua. Cuman ini prosesnya masih di BPAD. Jadi menurut saya baru diberikan Sementara dulu. Pak, Jadi supaya dua ya. Ini dibereskan ini baru. BPAD sudah. BPAD kira-kira selesaikan kan. Terus Selanjutnya permohonan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia untuk membangun gedung parkir di atas kali Cideng Pak, untuk di air. kasih aja lah, dia masih bisa keruknya. Itu semua Jakarta semua itu. Ada petanya nggak? Pak, ini Pak, selain ngasih kita minta ada petanya nggak? Atau nah, yang bawa-bawa. Jadi ada ini sebetulnya ada jalan Pak. Mereka punya kewajiban di belakang jalan sejajar Kali Cideng. Jadi kalau kita kasih, kita minta itu dia rentas. Semua di sekitar situ sudah. Dia bebasin Enggak, kewajiban dia. Dia. Kewajiban BPT. tanah dia Supaya dibuka. Yang lainnya sudah mau Pak. Mentoknya di BPT itu Pak. Oh, kalau dia buka bagus tuh ya. Nyambung tuh Pak. Nyambung. Oh, dia menyediakan baji kan. Tinggal buka pagernya aja. Alasannya keamanan mereka Pak. Nggak bisa lah. Kita nggak tulis di sini.
nggak dimohonkan Pak, ini kan laporan dari. Ya Pak, saya lagi coba Nggak, alternatif 2, terus kewajiban untuk menyediakan jalan inspeksi. Jalan bukan jalan inspeksi Pak Yus ya. Jalan sejajar kali 12 meter. Sejajar kali. Ya, sejajar kali sih Pak. Taman Kebun Sirih. Sejajar kali ya. Sejajar kali. Ya kan nggak? Harus bisa nyambung. Harus dibuka kan? Ya. Dibuka pagarnya ya. Ya di sini temboknya memang agak ketat ya, tapi ya berapa pun juga bisa jadi. Alternatif 2 baru diberikan ya, jika Yang sini memang. tapi udah bener buka kayak gini lah tahu itu. Nah, selanjutnya dia mau ngajukan permohonan ini Pak, pemindahan pagar yang di depan Pak. Ya. Tidak setuju. Itu kita tidak setujui Pak, jadi ya, fotonya. Trotoar dia. Dia terlalu pintar itu. Emang mepet banget dia Pak. Terlalu pintar namanya. Pagar ini mau dimajukan 2,5 meter. Bukannya buka pagar malah mau. Dia coba-coba aja. Ini namanya orangnya visioner. Atau barangkali dia udah tahu bahwa kita melebarin trotoar. Terus Suruh dilebarin. Selanjutnya dari oh iya, perkumpulan keluarga Kemang itu loh, yang datang kasih itu saya. Iya Pak, ini tadi cepat kita siapkan Pak, mereka mengharapkan ada peninjauan kembali terhadap rencana jalan 18 meter jalan Kemang guna terciptanya area Kemang. Mereka tuh khawatir bahwa 18 meter itu seluruhnya dibuat jalan sebagai jalan Pak, badan jalan itu mereka khawatir karena itu menjadi terusan dan sebagainya, akhirnya menimbulkan kemacetan di itu. Nah, terkait hal ini pernah diselenggarakan kajian dari PSUD Pak. Ada beberapa kajian yang memang sudah pernah dilakukan juga ada di PSUD Pak. Karena ini yang gambar-gambar Oh kita mau lebarnya jadi begitu. bukan gambar-gambar. Tapi benar juga kalau jalan tambah lebar tambah. Bukan yang ini ada kalian dari teta. Dari teta. Terus. Maksudnya barangkali 18 itu tetap Pak. Cuman isinya kita atur. Jangan 18 itu untuk pagar aspal. Jalan. Kerja ya itu ya. Nah sebenarnya kan 18 meter itu termasuk ada ini Pak, ada ruang publik yang tidak seluruhnya badan jalan, juga ada ROW Pak, ada untuk pedestrian dan sebagainya. Dengan menahan existing misalnya 12 meter, kemudian 3 meternya sebagai pedestrian yang publik, kemudian ditambah pedestrian private itu menjadi 6 meter kan lebih bagus gitu Pak. Jadi arahan penataan pedestrian di Kemang itu adalah mengintegrasikan lahan pedestrian di ROW 18 juga dengan pedestrian 3 meter yang ada di private. Itu konsep penataan yang diusulkan oleh PSUD Pak. Ini perlu sosialisasi ke mereka nih, kita tidak setuju. Beda ngerti. Jadi mungkin gini Pak, memang Karena dia merasa ngambil tanah dia lagi rumah, dipotong. Memang kalau Dia potong rumah mereka loh. ya mungkin dari tata ruang kebijakan 18 itu kan sudah diterapkan. Udah keluar di Pemda ya? Pak sudah diterapkan kan? Tapi Nah gitu Pak. Kalau kita cabut kan maksud saya tetap 18, tapi peruntukannya Bukan aspal. pedestrian gitu. Yang lebar yang nyaman. Lebarin itu. Enggak sosialisasi kok gitu. Apa? Gitu. 18 itu jalan tetap misalnya 8 meter sekarang. Nah 10 ini 55-nya ini adalah pedestrian gitu. Jadi cocok untuk daerah wisata. Itu ada di Jalan tidak dilebarkan kan? tidak bisa. Komitmen kita nggak akan melebarkan itu, tapi memang banyak usulan untuk melebarin jalan itu Pak. Sudah Kalau lama. dengan 10 meter kiri kanan untuk pedestrian. Jadi bagus kalau itu malahan Kemang. jadi berdasarkan TPJ F2 Pak juga Bagus kan dikatakan malahan. pada 1
bidang bidang tanah rencana jalan di Jalan Kemang Raya maupun teknik memang diserahkan Pak Pemda, tapi kan bukan berarti menjadi jalan, tapi kan bisa menjadi pedestrian daripada pedestrian. Itu yang penting. Dia bayangin 18 meter jalan. Mungkin mereka gambar jalur itu Pak jangan. Datang ibu-ibu lagi kan, bingung. Mungkin gini lah, banyak tuntutan Pak, banyak permintaan itu dilebarkan karena macet. Ya sekarang kan makin dilebar. Nah, makanya saya termasuk yang waktu saya di selatan itu, beberapa Pak di wali kota itu saya nggak setuju dengan biarkanlah Kemang seperti itu, kampung Kemang. Kalau mau bikin daerah through traffic, kenapa nggak sekalian kita normalisasi Kali Kerukut, sekalian kita membuat jalan layang gitu loh Pak. Ya, gitu. Ada yang gitu. Gitu Pak. Terus selanjutnya permohonan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi teknis penerbitan izin lingkungan atas Pulau G Pak. Dan Dinas Lingkungan Hidup siap. lu sini kurang sini aja Pak. Sekarang di bawah kebersihan ya lingkungan. Betul Pak. Terus Bapak ini pas lagi ujiannya pas Bapak ya. Pas. Terima kasih Pak. Sudah mohon maaf Pak Kepala Dinas Pak, tadi kita ke PPRI Pak. Kemudian Pak Istawa. Pak Istawa ya betul Pak. Kita di Kepala Dinas Lingkungan kasih ya Bapak sebenarnya. Ya kan Pak? Siap. Yang ngerti itu soal gitu. Baik Pak. Jadi begini Pak, kami laporkan bahwa untuk perubahan amdal Pulau C dan D kita sudah selesaikan Pak. CD-nya sudah selesai Pak. Dan saat ini kami ditugaskan oleh PTSP untuk memproses yang Pulau G Pak. Masih aja Siap. Jadi kami sekarang kerangka acuan sudah kita setujui bulan lalu Pak. Sekarang sudah masuk ke amdal RKRPR. Kita jadwalkan tanggal 9 Mei ini kita membahas amdal RKRPR-nya Pak. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda dengan Pulau C dan D, karena di Pulau G ini ada beberapa diskusi di kementerian yang terkait kabel itu. Itu udah dipotong tuh pulau itu. Tapi paling kecil kan pulau itu. Udah ada pernah hilang satu pulau situ. Sampingnya ada satu pulau sudah. Gitu Pak. Jadi kami membahasnya ini Pak masih berdasarkan rencana tata ruang Pergub 121. Ya, kita aja baca dari satu aja proses lanjut aja. Baik, siap. Yang catatan itu. Terima kasih. Lanjut aja. Ya, sudah. Mau jelasin dari Kemang tadi udah kan? Kemang tadi itu. Pak Ismail udah kita kasih. Kemang apa nggak memungkinkan Pak Karismaga, Pak Gubernur? Apa nggak memungkinkan? Kan itu dua arah. Berarti yang kalau lagi itu ya. Pulau itu bisa kali di dalam pulau itu. Bikin satu arah, kalau sekarang dua arah, bikin macet ada lampu merah, kalau dibikin sama. Kalau pedestriannya gede, jalannya tetap begitu, apa yang kecil, kan satu arah. Bisa satu arah juga bagus sih. 8 meter bisa satu arah. Ini urusan kedua aja. Iya.